dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mazmur terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca secara berbalasan, saya akan membaca yang ganjil dan seterusnya. Mari kita bersorak-sorak di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Punyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita mengangkat pujian sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kidung Jemaat nomor 64, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar, dan sesaat yang berikut. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terus membaik, terima kasih atas Tuhan. Kita akan membaca Mazmur pujian ini. Berartilah kami agar kami bisa melanjutkan persekutuan doa kami hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan terima kasih buat kepadanya yang telah membawakan mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Mau, Bapak Saudara sekalian, tiba saatnya
Kita akan masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Saniban. Untuk itu sebelumnya mari kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita mengangkat sekali lagi pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kepada hambanya Bapak Saniban. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kekasih jiwa kami, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara nafas kehidupan yang berasal hanya daripada sampai dengan detik ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami sepanjang perjalanan hari ini dalam semua rutinitas kami, dan kami sudah diberi ruang dan waktu untuk bersekutu, menyediakan hati
untuk menerima firman kebenaran di malam hari ini. Kami sadar Tuhan, kami sangat terbatas. Untuk itu kami mohon tuntunan daripada Engkau, agar firman yang sebentar kami baca, kami dengar, dan akan kami renungkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami diberi kesempatan memperoleh hikmat dari pengertian yang Engkau kehendaki, sehingga mampu kami lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Ya. Kesempatan malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya baca sendiri saja ya. Yeremia pasal 17, di bawah perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar, dan lebih berbahagia lagi kalau kita mampu memelihara firman ini dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, shalom. Shalom. Saudara yang terkasih, mama sekalian, adik, berbicara tentang bacaan kita di malam hari ini, kita ingin ketong semua membayangkan sedari awal ketika ketong kesadaran bahwa kita ini seorang manusia, kita ini seorang yang Kristen. Pernahkah ketong sedikit bergumam sendiri, untuk apa kita hidup ini? Apa yang ketong lakukan selama hidup kita? Ketong hidupnya harusnya ketong ini dari apa ya? Dan ketong sebikin apa? Kadang pertanyaan ini sering ditanyakan orang-orang dari segala usia. Dan hal ini juga, pertanyaan ini juga yang ditanyakan Nabi Yeremia kepada umat Yehuda waktu itu. Dimana pada bacaan kita malam hari ini, waktu itu Yeremia memberikan umat Yehuda pilihan, bahkan jawaban tentang dua cara hidup yang dilakukan bangsa Yehuda di waktu itu. Sebenarnya apa yang telah dilakukan bangsa Yehuda waktu itu pada bacaan kita malam hari ini? Ternyata di saat itu bangsa Yehuda, sebagian dari mereka itu telah menaruh harapan mereka kepada manusia. Sebagian mereka telah meninggalkan Allah dengan melakukan aliansi militer dan sebagainya dengan negara-negara kafir, yaitu negara Asyur dan Mesir, di mana mereka hidup dalam kegelapan, dalam percabulan, dalam kemaksiatan, pokoknya semua hal-hal yang ditentang oleh Tuhan, yang pada akhirnya hal-hal itu akan mendatangkan kutuk. Dan mereka menemui hari-hari kehidupan mereka itu dalam ketakutan,
kecemasan, bahkan kebinasaan. Jadi seperti pada bacaan ketong di malam hari ini tentang orang bodoh atau orang fasik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tuh akan menjalani hidup itu seolah-olah penuh hukuman sepanjang hidup mereka. Artinya, bagaimanapun keadaan hidupnya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu tidak akan mengalami datangnya suatu keadaan baik. Dalam hal ini baik dalam pengertian damai sejahtera. Jikalau susah, dia akan kehilangan sukacita dan pengharapan. Terus jikalau dia dalam keadaan enak, keadaan senang, dia justru akan menjauh dari sukacita yang sejatinya berasal dari dalam Tuhan. Kita bisa bandingkan di Mazmur 84 ayat 11 yang berbunyi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah sebaliknya, orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan itu akan menjalani hidup yang penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat. Seperti di ayat 7 kita baca tadi, bahkan di ayat 8 pun, kalau kita buka Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, itu mengatakan hal yang sama. Bapak saudara semua, bahwa ia seperti pohon yang ditanam seperti tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi dari bacaan ketong ini, bagaimana caranya ketong bisa hidup mengandalkan Tuhan? Yang beta mau bagikan malam hari ini ada 3 poin. Pertama, jangan pernah ketong gantikan sumber daya rohani yang tak terbatas itu dengan sumber daya duniawi yang sangat terbatas. Sumber daya rohani ketong itu hanya satu, yaitu ketong Tuhan yang ketong sembah. Dia sangat tidak terbatas, saudara, mama sekalian. Tapi sumber daya duniawi itu sangat terbatas, terlebih pada uang. Oleh karena itu, sebagai manusia yang lemah, kita bisa pungkiri bahwa kita lemah. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan. Kenapa? Seperti yang kita sudah tahu, setan itu tidak pernah lengah untuk selalu menggoda manusia, untuk selalu merasuki manusia di dalam niat-niat manusia untuk menjadi baik, untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati, supaya kita boleh binasa bersama-sama dengan mereka. Bahkan setan pun lebih pintar beribadah. Mereka tahu, mereka lebih mengenal Tuhan daripada kita, dan mereka mengakui dia bahwa tidak ada yang paling hebat selain Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempercayakan kehidupan kita kepada satu sumber yang tidak terbatas itu. Salah satunya lewat Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Itu berbicara tentang perlengkapan rohani. Bagaimana ketong bisa kenakan itu, ketong mampu untuk mengenakan perlengkapan rohani itu. Karena bagaimana ya, kalau menurut beta perlengkapan rohani itu tidak sembarang orang percaya bisa gunakan. Karena hanya di dalam kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan baru ketong mampu menggunakan itu perlengkapan rohani.
Jadi supaya ketong bisa memperlengkapi ketong diri dengan senjata rohani yang ada yang dari Tuhan itu, mari ketong selalu menyandarkan ketong hidup, ketong diri untuk ketong Tuhan, supaya ketong diberi kuasa untuk mampu memerangi setiap kejahatan, setiap ketidaksukaan yang akan datang dalam ketong kehidupan. Yang kedua, poin yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin di dalam kehidupanmu, tetapi serahkanlah hasilnya hanya kepada Tuhan. Atau orai labora, berdoa dan bekerja. Tapi ingat, mengandalkan Tuhan itu bukan berarti meniadakan usaha. Namun mari kita berusaha dengan satu cara pandang bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat. Seperti Ayub di dalam pencobaan yang dialami, akhirnya pada pasal yang ke-42 ayat 2 dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau itu Tuhan, maksudnya sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita teringat firman yang tadi pagi di gereja, rata-rata sama ya, pengkhotbah pasal 10 itu berbicara tentang kebodohan. Di dalamnya ada hikmat dan pengetahuan. Kadang kebodohan itu bukan hanya sekedar segala sesuatu dari ketidaktahuan saja, tapi tanpa ketong sadari kebodohan itu sendiri itu merupakan satu hal kecil yang terabaikan, sehingga seiring berjalannya waktu karena ketong abaikan, pas ketong sadar, nah segala sesuatu menjadi tidak indah bagi ketong pun hidup. Contoh, dengan ketong pun hidup sekarang, apalagi ketong yang punya anak-anak, ketong lihat anak-anak zaman sekarang beda dengan ketong yang anak zaman 90-an ketong merasakan hidup. Bagaimana ketong tidak bisa menggenggam dunia, belum ada HP segala macam. Itu ketong lebih terfokus kepada nilai etika dan norma dalam kehidupan. Ketong pun mama panggil, Sani, satu kali so ada. Bukan cuma teriak ya mama Sani, tapi ya mama itu langsung datang. Kalau anak sekarang, Sani, ada main HP. Sani 2-3 kali, sampai ke 5 kali. Sani kalau lu so datang lalu dia, baby situ tahu toh, baru datang. Itu anak zaman sekarang. Nah, ketika ketong orang tua yang sekarang ketong dihadapkan dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, dengan ketong punya didikan yang dari zaman yang dulu sebelum ketong punya anak, heran ya, dulu ketong orang tua panggil ini ketong sekali, ketong bicara sekali, ini sekarang ketong kayak dong sana kayak ketong, bahkan dong balik, mama tuh so tahu, dong merasa dong lebih pintar. Terus ketong kasih salah dong, memang lu tuh melawan segala macam. Atau ketong gak salah HP, ujung-ujung kalau sendok ketong gak salah dong HP, ini gara-gara HP. Akhirnya ketong son kasih dong HP segala macam. Akhirnya ketong sama sadar ketika ketong bikin begitu, dong akan terluka. Mungkin dong tidak tunjukkan dong punya kecewa itu, tapi luka itu ketong sebikin dalam dong hati. Ketong membiarkan hal itu terabaikan. Mereka dari kecil ketong biasakan itu supaya ketika ketong pun kesibukan, dulu diam-diam ini HP ini, padahal hal itu keliru. Pas dong sudah terbiasa ketong mau larang dong hal yang sebenarnya susah bisa lah. Keras kalau ketong paksa patah dong, nanti lang paksa bengko dong langsung mau patah. Nah itu hal yang ketong sudah sadar. Jadi yang ketiga, ketaatan. Ketaatan dalam konteks merendahkan diri.
di mana ketong harus taat dalam tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ketong senantiasa minta kekuatan dari Kristus yang sudah terlebih dahulu taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa ketong. Di Filipi pasal 2 ayat 7-8 itu, di mana Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan di kayu salib. Dia tinggalkan dia punya keilahian, dia murni sebagai manusia. Dia taat kepada Bapa hanya untuk Bapa punya rencana. Dia bisa menolak dia punya kuasa, tapi dia tidak lakukan. Dia merendahkan diri. Sikap ketaatan yang harus ketong semua teladani, ketong bawa dan ketong hidup hari lepas hari. Karena intinya ketaatan itu yang bawa ketong dalam satu keselamatan yang ketong cari. Ketong pun pertanyaan di awal itu, dari setiap pembelajaran firman yang ketong terima, ketong cari dalam ketong pun kehidupan, itu dia punya ujung tuh, dia punya ending tuh hanya satu, keselamatan. Dari setiap pokok bahasan, setiap konteks-konteks yang ada, ujungnya tetap satu, keselamatan. Dan untuk keselamatan itu kadang ketong sadari ketika ketong sudah semakin dalam menyelami kebenaran firman Tuhan, hati-hati ketong terlena, ketong melihat beta sudah mengerti banyak. Terus ada hal-hal yang tanpa ketong duga menyerang ketong dan tiba-tiba tanpa ketong merasa bahwa ketong yang menjadi penyebab. Ketong langsung menghakimi segala macam. Itu yang beta membagikan. Kalau ketong mengandalkan Tuhan, langkah pertama apapun yang terjadi dalam ketong pun hidup, ketong bisa langsung respon dengan ketong punya logika, ketong pun nalar. Tapi itu semua ketong harus bawa untuk Tuhan. Tuhan, ini maksudnya apa? Jadi semua itu kita mau ajak ketong merefleksikan kesempatan malam hari ini. Mari ketong perhatikan kepada siapa dan apa yang sekarang ketong pakai untuk bersandar dalam ketong pun hidup. Karena itu saja yang sangat menentukan ketong kelangsungan hidup sampai kepada ending yang ketong harapkan ke sonde. Ketong salah bersandar, ujung-ujungnya ketong binasa. Ketong sana mau, beta yakin sana mau binasa. Selamat itu hanya satu, di dalam Tuhan saja. Terkadang berbicara ketaatan tuh kayak beta cuma bisa bicara sah. Kadang beta juga kalah, beta dari. Apalagi bisa beta benar dalam ketong yang bekerja. Apalagi ketong sebagai pekerja, ketong punya atasan ada. Segala aturan yang dibuat ketong pun bos, apalagi di perusahaan pasti lebih memihak. Kalau secara satu sudut pandang lebih memihak. Tapi ketong yakin sah. Ketong kalau bersandar dengan Tuhan, sekalipun orang mau bikin susah ketong, Tuhan pun kuasa sangat dasar untuk memagari hal-hal itu datang. Ketong sangat bisa halangi hal-hal begitu datang dalam ketong pun hidup, sangat bisa. Tapi bagaimana ketong bisa merespon hal-hal yang datang, sekalipun hal-hal yang tidak baik itu datang dalam ketong pun hidup dengan respon yang baik, sehingga ketika ketong merespon itu tidak menyebabkan ketong jatuh ke dalam dosa sendiri. Contoh, beta pun hidup. Dari awal beta diberkati, beta sangat kenal Tuhan seperti yang beta pernah bagikan. Beta sekarang tahun ini Desember nanti beta 45, beta 46 nanti
Desember beta pangkop 8 tahun ini. Tapi beta merasa kenal beta pun Tuhan Yesus tuh baru 2 atau 3 tahun yang lalu. Selama ini beta hanya karena orang tua Kristen, beta hidup besar, dekat dari bujang sampai beta ketemu beta pun istri, beta pun keluarga, beta pekerjaan. Tapi dalam proses itu beta punya sudut pandang tentang Tuhan itu sendiri. Tuhan bukan sesuatu yang utama, bukan satu-satunya sandaran. Tuhan seimbang. Beta lebih fokus kepada kerja, cari uang segala macam. Tuhan pakai orang tua bicara untuk beta sendengar. Sampai pada waktunya Tuhan tegur beta. Mau tidak mau, beta harus bikin. Dari saat beta pun jatuh, beta berlihat beta pun masalah, mungkin beta mampu. Tapi seiring waktu beta mau berserah, beta mau merendahkan diri, beta mau belajar tentang firman kebenaran Tuhan, beta mau pegang Tuhan punya janji, beta mau sandar Tuhan. Dari yang beta berhenti dari tahun 2022, beta berhenti dari perusahaan pertama, itu tidak dapat pesangon, beta pusing. Tuhan kasih berkat di perusahaan yang berikutnya, beta kerjanya 1 tahun lebih, beta berhenti tapi dengan tunggakan biaya uang yang beta tidak store ke kantor sekitar 200 juta. Dalam beta perhitungan kayak masuk akal, tapi beta model seperti itu. Beta cuma sudah deh. Kalau memang itu beta salah, beta justru sadar. Karena memang beta sadari beta paling nakal, beta paling kacau. Beta pun kacau bukan kayak anak laki-laki baku pukul sonde. Beta pun kacau yang manipulasi, spekulasi. Beta pun kacau seperti itu. Jadi beta harus tanggung jawab uang utang sekitar 200 juta. Beta bergumul. Beta tahu bagaimana ceritanya, bagaimana informasi yang beta dapat dari 100 juta itu tinggal dari 200 juta itu tinggal 100 juta. Beta sana ada uang sampai sekarang sana kata mau ini, sana mau store untuk tutup. Beta berusaha tapi belum pernah dikasih kesempatan. Tapi dari perjalanan kehidupan, cerita mulut ke mulut, dan itu memang betul. Semua data tentang beta punya tanggungan itu beta harus penuhi. Itu sudah berkurang terus. Ditambah dengan sampai sekarang beta belum dapat pekerjaan tetap. Tapi dari bulan ke bulan, hari ke hari beta bisa lalui hanya dengan pemeliharaan Tuhan. Beta rumah masih kredit. Beta pinjaman juga ada. 1 bulan beta bisa kasih keluar butuh sekitar 4 atau 5 juta atau 3 atau 4 juta. Saya tahu itu uang dari mana. Ada sah. Bahkan mentok-mentok ya bulan kemarin, ya minggu kemarin lah. Rumah 6 bulan belum bayar, ada tunggakan yang lain. Biasanya tuh dong serang beta. Kadang sampai beta pusing, beta lari menghindar. Biasa, beta manusia biasa. Di keluar rumah orang datang tutup pintu. Seperti kayak pencuri, saya hidup saya. Tapi ketika beta berserah untuk Tuhan, yang harusnya dong datang, biasanya dong bulan-bulan kemarin, tahun kemarin dong datang tekan beta, kata-kata beta. Itu sana ada ujung kata cuma tanya saya, kakak bisa kok. Beta jawab lurus. Biasanya beta cuma alasan nanti bulan depan atau nanti minggu depan. Tapi beta saat ini belum ada uang. Tapi sebelum beta bilang itu, beta angkat hati untuk Tuhan. Tidak ada tekanan sampai sekarang. Tekanan yang dulu bikin beta untuk bisa percaya Tuhan, karena tekanan itu datang sangat kencang. Tapi ketika beta berusaha untuk yakin, sonde Tuhan pasti mampu, Tuhan punya janji. Beta lagi sampai mentok-mentok, ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan cuma butuh ketemu serius. Kemarin di Pade, bukan laki-laki yang selama ini dia Pade sama kita. Dia Pade dari dia kecil, dia sama perokok sama minum. Dan dia memang puji Tuhan dia dekat, dia pelayanan sampai sekarang. Dia marah dengan beta punya kebiasaan. Sampai akhirnya karena beta jatuh, dia kecewa, dia marah dengan beta. Dia diberkati. Sejak itu dia jarang di rumah. Dia kayak menghindar dari kantor. Beta menurut beta logika, dia nyimpan dia marah beta. Karena
beta bikin susah itu anak itu istri roh. Dia kecewa dengan beta. Jadi dia kayak semua bicara dengan beta. Beta langsung anggap ya sudahlah. Beta dalam beta proses beta berusaha mengerti, dia cuma bisa berdoa sah. Tapi satu hal yang beta sadari beta ketika beta nilai dia ya sudahlah, lu harus ya namanya biar lu saudara tapi lu juga manusia. Ketika beta nilai dia secara di bawah standar. Satu hal yang beta sangka Tuhan pakai dia Sani. Lu tunggakan ada berapa? Lu rumah bilang ada tunggakan berapa? Beta kasih tahu 6 bulan. Mama dong kasih bisa itu. Biasa kalau surat rumah tiap bulan berapa. Kemarin tuh dia masih bilang, beta kasih ini saya dulu ya, tutup itu rumah dulu ya, nanti yang lain tuh kalau ada deh. Dan dia cuma kasih ini, soal ada kata nanti, soal ada. Kata ini, dia buat, itu Tuhan pakai, itu Tuhan pekerjaan. Kata manusia, biar ada yang kakak lain. Tapi kalau sebicara uang beda nah, itu soal ada yang kakak. Tapi kalau ketemu dia kadang Tuhan soal ada yang soal. Kadang bisa mengerti, tapi itu terjadi sampai beta harus bicara, beta harus bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mama Tuhan. Amin, amin, amin. Berikan penyakit. Jadi sebagai penutup, itu cuma mengajak mari kita belajar untuk tetap setia kepada Allah dengan selalu mengandalkannya. Cara sederhana sah. Kita bikin mesbah syariat Tuhan. Membilang berdoa sampai berdoa dan bekerja. Kalau cuma berdoa sampai percuma. Kalau suka cuma berdoa sampai bekerja sampai berusaha. Hal itu beta debatkan dengan beta pikiran sendiri dan beta diri sendiri. Beta berdoa, mau bekerja beta sudah ada daya. Motor sampai rusak-rusak. Tapi yang beta tahu beta cuma bisa berdoa, beta bikin yang beta bisa. Itu sah. Saya perlu bekerja, bukan berarti ketong harus konyol, tidak. Tapi bahkan kalau ketong mentok sama bisa kata-kata diam, seangka hati sah. Tuhan lihat ketong dari angka itu ketinggian tambus sampai di lubuk hati. Ya Tuhan Yesus memberkati ketong semua, minta maaf. Kalau berbicara Tuhan Yesus di depan mata pasti gugur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah bisa beri kesempatan untuk menyaksikan Engkau di dalam kita kehidupan pagi umatmu, mama, saudara semua di sini. Bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Engkau sumber kehidupan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Terasa tidak mungkin, tapi itu hanya sebatas pikiran dan kuasamu tidak terbatas. Kuasamu mampu apa saja di dalam kehidupan. Mari Tuhan, ajar kami memiliki hati yang berserah, setia dan teguh hanya kepadamu, agar kami mampu di dalam segala keterbatasan kami mampu menerima kuasa dan kekal untuk selama. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Sanibaan yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Sani dalam setiap pergumulan bersama keluarga.
pergumulan pekerjaan atau pergumulan apapun itu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Baik, terima kasih merespon akan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara semua, dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini saya meminta kesediaan daripada Mama Neno Bais untuk membawakannya. Dan Neno Bais meminta untuk dukungan doa bagi tim El Shaddai yang sedang berpelayanan di Jemaat Ebenezer Noekas Muti di Amarasi. Baik, mungkin ada beban doa dari Bapak Mama Saudara sekalian bisa disampaikan kepada Mama Neno Bais. Kalau tidak ada, kita mengangkat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh-sungguh kita menaikkan sekali lagi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Mau berdoa, kembali bersyukur pada saudara kekasihku yang membagikan berkat untuk kita dengan kesaksian yang ada. Kita ambil kesaksian ini menjadi satu ikatan batin antar kita dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa di saat kalau kita di atas, kita tidak akan menoleh ke bawah, dan di saat kalau kita hidup berkelebihan, kita tidak akan ingat Tuhan. Kita mau kasih Tuhan juga masih hitung kali lagi. Tapi kalau Tuhan tegur kita, pasti kita seperti ini. Penyerahan diri dengan sungguh-sungguh, bukan hanya adik kekasih saya yang merupakan berkat. Saya kalau berdoa, saya ingin berikan kesaksian sedikit. Tadi saya sudah katakan kepada saudara saya, Mama Duli dengan adik kekasih kami di sini. Mama meninggal di Denpasar, uang 1 rupiah pun tidak ada. Dan saya paling malu untuk minta di suami pun saya paling malu. Kecuali orang yang saya tahu boleh hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Baru saya bisa katakan. Saya masuk kamar dan saya berdoa, Tuhan, dari mana saya ambil uang harus berangkat ke Denpasar. Mau meninggal hari Sabtu, saya berdoa sampai menangis. Air mata itu jatuh tidak sia-sia. Asal kita sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa dan Dia lebih mengetahui apa yang kita butuh, apa yang ada di sini. Lebih tahu. Suami, istri, anak-anak tidak akan tahu. Yang tahu hanya Tuhan adalah Bapa. Dan pasti kalau kita sungguh-sungguh ada jawaban iya dan amin. Sehingga saya juga sampai dan pasar. Yang saya katakan uang 1 rupiah tidak ada di tangan saya. Saya hanya berdoa dan menangis. Kaget uang datang menangis. Saya bisa beli tiket PP. Saya bisa pergi kubur mama di Denpasar. Dan saya bisa pulang sampai menangis. Semua itu kami. Tadi kesaksian itu menyentuh sekali dengan hati saya. Bukan adik sendiri. Anak laki-laki saya juga utang rumah karena ambil rumah. Namanya Ebet Menobai situ. Waktu masih susah-susahnya katanya dong punya uang apa, tukingku apa yang untuk uang bayar uang rumah. Orang pergi dia lari adik, dia lari sampai datang cari sampai di rumah. Saya bilang berapa bulan? 8 bulan. Hitung berapa, saya bilang. Kalau begitu kasih saya kesempatan, pulang dulu kasih saya kesempatan. Saya bel dia, papa di mana? Ada di air non. Datang dulu mama apa? Perlu penting. Saya tidak kasih tahu bilang ada orang datang tagih uang dulu. Perlu penting. Mungkin setengah jam kemudian dia sampai. Mama ada apa? Papa uangmu masih berapa? Dia bilang kami pun tuking untuk bayar uang rumah itu. Wali kota tidak bayar, jujur wali kota tidak kasih karena itu bilang potong ini dan itu sampai dengan provinsi. Saya bilang hitung berapa sih? Sekali saya susah daripada anak saya susah. Saya ambil barang, saya bilang pergi jaga cukup 8 bulan ya. Jangan lebih dari itu supaya kita bisa kumpul uang tegus. Kenapa saya bisa katakan demikian? Kalau saya mama egois, saya tidak perlu bantu. Kalau tidak pernah anak kami tidak pernah kasih makan saya kok, saya bilang. Tapi Tuhan di dalam roh ada di sini, dia bilang tidak boleh kasih dia susah. Jadi kalau di saat kita susah menyerah dengan Tuhan, kalau kita menyerah dengan Tuhan, ada pertolongan datang, tidak mengecewakan. Karena Tuhan tahu berapa banyak pergumulan itu, dia tahu. Dan adik jangan sampai lari ke setengah Tuhan. Saya mungkin berapa bulan saya tidak datang sini karena saya sakit. Opname di rumah sakit karena sesuatu yang saya harus pikirkan dengan keegoisan saya.
dengan segala mempertahankan harga diri saya, sehingga saya egois sampai masuk rumah sakit. Dokter vonis saraf terjepit dari otak sampai di telapak kaki kiri. Ibu divoniskan saya stroke ringan. Saya lihat ini dokter. Saya ditolak dari rumah sakit karena dikatakan hanya lambung saja kok bisa opname. Saya buka kembali itu komputer dan lihat file. Saya sakit apa? Saya perintah, kalau tidak buka saya lapor. Kan saya surat penolakan dari Rumah Sakit Bayangkara. Saya lapor gubernur bahwa saya seorang pasien ditolak dari Rumah Sakit Bayangkara. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya bisa lawan dengan roh, karena ada roh kekuatan dari saya. Dan saya lawan. Mereka buka kembali, langsung dorong untuk CT scan, untuk rongsen segala macam. Dalam jangka waktu tidak sampai 2 jam saya di Rumah Sakit Bayangkara dan masuk opname. Saya bilang saya tidak mau ruangan 2 orang VIP biar saya bayar tambah. Puji Tuhan saya tidak bayar tambah, dapat VIP tapi saya tidak bayar tambah. Karena Tuhan ada di sini dan saya berbicara dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya uang, tapi saya tahu bahwa Tuhan ada. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit dan kalau saya ada di sini semua kemurahan Tuhan. Sebagaimana kesaksian ada. Kemurahan Tuhan baru kita bisa berdiri seperti ini. Dan saya lawan dengan dokter karena ada Tuhan di sini. Saya bilang saya stroke betul. Dia bilang stroke ringan. Yang benar? Dia bilang mas saya kasih obat. Saya sembuh tidak? Nanti sembuh asal ikut saran dokter. Tapi saya tahu bahwa Tuhan dokter yang stabil di atas stabil. Jadi Pak Mama diberkati Tuhan. Kesaksian tadi menyentuh sekali hati saya. Seorang mama untuk anaknya. Dan saya seperti adik. Anak saya laki-laki namanya Ebet Nenobas ini saudara semua tahu. PNS gajinya berapa. Saya sombong karena saya belajar para pegadaian, saya sombong. Tapi dengan kesombongan itu Tuhan diinjak dulu di kamu satu sombong. Tapi saya tidak pernah kasih tunjuk bila saya sombong. Nah, berkat itu Tuhan tahu. Sing kesaksian itu sama seperti saya. Jadi kita ada duduk di sini ruangan ini, bukan kita cari apa, kita cari ketenaran, kita cari kesombongan tidak. Cari untuk merendah diri di bawah kaki Tuhan. Iya toh, merendah diri di kaki Tuhan. Kalau tidak merendah diri dari kaki Tuhan, kenapa kita harus kumpul di sini? Iya toh. Karena mau merendah diri di kaki Tuhan karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Sampai dengan hari ini kita diberi kesempatan dengan begitu banyak pergumulan yang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu berapa besar, berapa banyak yang kita harus butuh dari Tuhan. Dia siapkan untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat Yesus Kristus. Karena Engkau anak Allah yang baik. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup membantu kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak kuat, di saat kami punya kekurangan, Allah Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau memberikan kami berkat, rezeki, napas hidup, kesempatan untuk kami memuliakan nama-Mu, mendengar sabda kebenaran. Ingatkan kami Bapa, untuk kami simpan firman ini di dalam hati kami. Apabila kami minta tolong kepada orang, kami adalah manusia-manusia yang paling siap. Dan kami minta pertolongan daripada Tuhan, Roh-Mu selalu menuntun kami. Dan kami kuat, mampu, karena Tuhan ada bersama kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi seorang hamba-Mu, adik kekasih kami ya Tuhan. Sudah menyampaikan isi hatinya, Engkau Bapa yang baik. Mendengar akan seruan daripada hamba. Dia mencucurkan air mata, Tuhan taruh di kirbat. Dan hamba percaya bahwa berkat tidak pernah berkeputusan untuk dia. Ajarkanlah adik hamba selalu setia dan sungguh-sungguh melepaskan semua yang pernah ia lakukan. Lebih daripada itu Tuhan, ampuni dia. Sehingga lewat firman Tuhan ini kami boleh mendengar, dan apabila kami pulang, hamba tetap diberkati dengan begitu banyak pergumulan bergumuli.
dan kami pun tetap diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apabila kami setia dengan Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mustahil bagi orang yang percaya. Karena Allah ada sumber kekayaan kami yang bersandar rendah harap. Khususnya hamba berdoa untuk keluarga, berdoa untuk istri dan anak-anak, berdoa untuk saudara-saudara, berdoa Tuhan. Kalau dikatakan dia belum punya pekerjaan, hamba percaya bahwa seorang hamba Tuhan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan Bapa bukakan lapangan pekerjaan bagi hamba. Apa saja Tuhan agar dia boleh memperoleh berkat daripada Tuhan, memakai berkat untuk menjadi pelayanan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Engkau Bapa yang baik. Juga berdoa Tuhan Yesus. PD El Shaddai yang sementara berbakti di gereja Ebenezer Amarasi sana Tuhan. Kami ada di sini, kami juga ada di sana. Mereka di sana, mereka juga di sini. Apabila mereka menyampaikan firman Tuhan, puji-pujian, kesaksian, dan semua keluarga yang ada di sana, anak kekasih kami Valen, Allah juga memberkati. Semua yang pengikut hamba-hamba Tuhan yang ada, Allah memberkati mereka. Sehingga di saat mereka menyampaikan firman Tuhan, benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Tentu mereka pasti akan pulang juga. Tetapi firman Tuhan tetap ada bersama-sama dengan jemaat yang ada di sana. Dan mereka diperbaharui oleh Tuhan lewat bibir mulut daripada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Semua peralatan sound system, apa yang mereka pakai di sana, Allah urapi kuduskan dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga tidak ada kemacetan yang ada, tetapi mereka bersukacita, bersukaria bersama dengan Tuhan. Dan disitulah nama Tuhan dipuji. Terima kasih Tuhan Engkau Bapa yang baik. Hamba berdoa buat anak hamba Intan yang memandu kami lewat PD di sini. Allah memberkati anak hamba ya Tuhan, menjadi seorang perempuan atau mama untuk keluarganya, untuk anaknya, tetap memuliakan suami dan keluarga. Anak yang bertumbuh Tuhan tetap memberkati. Talenta yang Tuhan berikan kepada anak hamba Intan, berikan talenta ini boleh hidup dan kehidupan terus, dan talenta ini boleh bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan. Berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di sini, baik Ibu Pikau bersama dengan anak hamba dan baik Mama Doli bersama dengan semua keluarga, baik saudara-saudara hamba yang ada di sini. Allah memberkati kami. Satukan kami di dalam satu roh ya Tuhan, sehingga roh kami tetap terikat bersama dengan Tuhan. Di dalam kami memuliakan kehidupan kami, memuliakan suami-suami kami, memuliakan anak-anak kami, memuliakan keluarga kami, rumah tangga kami. Kami tetap satu di dalam Tuhan. Dan kami yakin bahwa kalau roh kami menyatu dengan Tuhan, tidak seorang untuk mengambil kami di dalam kehidupan ini. Maka kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat persembahan yang kami beri tentu sangat sedikit, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tolong sehingga berkat ini boleh berguna dan bermanfaat bagi pelayanan di dalam Indonesia ini dan di mana saja mereka pakai untuk melayani. Terima kasih Tuhan yang Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang tinggalkan ruangan ini, tapi kaki dia tidak pernah terangkat. Kaki Tuhan tidak pernah terangkat dan selalu ada di sini, memberkati akan tempat ini, kuduskan dalam nama Yesus Tuhan, dan disitulah nama Tuhan dipuji. Baik kami yang pulang berkendaraan, yang berjalan kaki, Allah tetap menyertai kami, dan kami boleh bawa hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga untuk keluarga-keluarga kami. Ini kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Mama Ani yang baik dan telah membawakan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri akan persekutuan doa kita pada malam hari ini, saya kembali menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara.
2, 3. Shalom. Kan sudah dingin. Gila jadi. Kan sudah dingin. Kita kagetin. Transportar. Sekarang kalau pikul berkak mau pikul berkakahin mau pasar minggu. Kahin untuk tahun paling baik. Adik tinggal di sini di Mama kok. Bos di mana? Kita di Belo. Oh, itu jauh lah. Perumahan kok. Iya. Nah, rumah sih siapa yang tinggal? Mama dengan Di mana? Bambangan. Oh, bukan kita. Oh, oh bukan mama. Bukan. Oh, Ini bab tua baan. oh baan. Tapi kira baan. Oh iya. Sembahyang mengucap syukur. Tiga, ambil. Apa? Tadi datangnya apa? Motor. Iya. Datang oh. Wih, di sana dingin ah. Woi, karena dingin belok. Kapan dong pulang sebentar? Kok besok? Oh, gue di sana tuh dingin. Aduh, masuk mobil. Kalau kupat itu jadi begini apa kabar? Belok tuh dingin. Di atas ketinggian. Di atas dingin. Di atas. Anak berapa? 4 no. Yang besar umur berapa? Baru lulus SMA. Stop. SMA. Oh. Tahun ini kuliah. Iya. Intan dia minum air hangat ya. Wih, dingin terlalu. Minum itu jadi kucing ya. Jalan tergerak datang rasa panas, laju-laju datang. Tahu-tahu sekarang pergi. Baru mati di oh tubuh dan dingin mau mati kan. Mahikanku betul sudah mending. Kiri kakak. Kasih. Saya bilang kita yang ada foto pilih begini kalau pisah le. Pulang tak tidur. Tambah tak Nanti tidur. aku berhari baru topi. Di sana dong biar minum obat susah. Tina, Sama Zainah. Tina. Minum obat sudah tidak ada Aku nampak. berhari topi. Ya syukur terima kasih baru kita dia Kenapa aku kan tugas tahun, kau tuh ada di sini, toh? Kau tuh bayar utang, toh? Yang terlalu dingin, nah. Oh, pun dingin. Oh pun di. Waktu sama natung, salah. Kayak bangsa, apa? Pokoknya nih pun pergi ke sana.
Itu KBP pulang bisa sakit. Berkata kotor jalan rumah kosong. Tidak ada orang yang jaga rumah. Dulu ada pelatih ini anak-anak pramuka untuk tanggal 17 Agustus dengan ini apa namanya persidrakan. Ada pasti kan. Beta di rumah beta titipar sampai di keyboard ini semua. Jadi beta mau pi Biar mama belajar. titipar akan kilo jamaah Yang titipar. penting ada bunyi-bunyi. Dan lama ini Keyboard. kasih data. Nada satu-satu tahu tapi kalau gabung saja bisa. Iya. Tapi gue Yang penting dia keluar musik di situ. dia tahu kan? Iya kalau ketemu balada kalau tahu. Beta mau masa tahu Mak. Beta di rumah ada masa. Tapi keyboard mana no? Keyboard base. Sama-sama ini. Iya. Ini ketemu punya nih orang yang pinjam orang mati aselan kamu dalam pakai. Jadi suka baik kan, suka perbaikan baru oleh kehadiran itu. Dulu ketemu sama ada punya, mengeluh di Tuhan. Aku juga orang badak. Oh, ini semua. Itu bapaknya masih hidup. Orang badak kan, dia sampai ada doi dia. Tapi beta ini apa? Beta aku dia pencuri loh, jadi kotong buat kwitansi apa semua. Tapi yang kotong kuat ada kotong Merino Mupani, Cisco, dengan Sony Betang. Yang itu tahu Sony Betang. Dua orang kaya tapi karena mama sudah meninggal bapak dikali. Itu Jadi anak dong jual buang motor apa sering mau Nah jadi. itu no soalan. Ya beta kuat dan sudah kalau dia betul